Begini Ibu, saya bersama Ibu Feni dalam hal ini mendapat tugas CGP, yaitu untuk melakukan wawancara tentang modul 3.1, yaitu dilema etika. Mungkin nanti Ibu berkenan kami wawancarai tentang tugas kami di modul 3.1. Insya Allah, dimulai aja. Siap. Saya dulu Ibu Feni. Oh, bentar. Oke, siap. Begini Ibu, selama Ibu jadi kepala sekolah SDN 1 Tosari, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu? Seperti kita ketahui bahwa yang namanya dilema etika itu kan satu permasalahan atau dilema yang sama-sama kuat ya istilahnya. Kalau ada yang sama-sama benar, ada yang sama-sama salah, nah itu makanya kami harus. Nah, selama ini yang saya lakukan yaitu dengan memahami karakteristik masing-masing dari dilema tadi, dan saya akan menggunakan pendekatan yang sistematis. Itu Ibu ya. Nah, selanjutnya Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah SDN 1 Tosari, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Tentunya karena ini untuk kepentingan, bukan kepentingan pribadi ya, sehingga kami juga mohon pendapat dari teman-teman, tentunya dengan cara kita bermusyawarah. Ya. Itu ya Bu ya. Selanjutnya langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam menangani kasus dilema etika ini? Langkah-langkah yang bisa saya lakukan, mungkin yang pertama saya mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebanyak mungkin, karena nanti permasalahan itu kan sangat dilematis ya dalam artian, sehingga kami perlu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, itu yang pertama. Kemudian kita juga konsultasi dengan pihak lain, tentunya yang lebih ahli lah kayak gitu. Kemudian sebelum memutuskan juga perlu beberapa pertimbangan yang perspektif. Nah, dari sudut pandangnya tidak hanya satu saja, jadi kita melihatnya dengan beberapa sudut pandang, itu artinya seperti itu. Kemudian jika kalau bisa ya kita keputusan ini yang bisa dipakai dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir tentunya juga kita kembali ke hati nurani kita, kita punya akidah ya, otomatis kita kembalikan ke ajaran kita kayak gitu. Di antaranya itu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif ya tentunya dengan mengambil langkah-langkah yang tadi saya sampaikan di pertanyaan ketiga kami tadi. Langkah-langkah itu menurut saya sudah saya rasa itu efektif ya, itu karena dengan langkah-langkah itu nanti keputusannya insya Allah akan bisa kita pertanggungjawabkan. Itu yang sudah saya anggap efektif. Oh, betul. Yeah. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Ibu Feni ya. Monggo Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Tantangannya yang saya hadapi, yang pertama ketidakpastian ya. Karena kan informasi itu kadang-kadang diberikannya kurang lengkap ya, hanya sepihak kayak gitu sih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi konflik nilai itu kadang-kadang ada kejujuran
melawan kesetiaan, kan sama-sama bagus. Individu melawan kepentingan umum, kelompok. Nah, itu. Kemudian konsekuensi yang tidak dapat diprediksi, karena itu kan sifatnya spontan. Sehingga kemudian tekanan waktu dalam artian gini, permasalahan itu tiba-tiba gitu. Terus yang berikutnya tekanan sosial. Kadang-kadang hal itu sebenarnya tidak sesuai dengan hati nurani kita, tapi kita harus memutuskan seperti itu karena pertimbangan sosial tadi. Dan yang terakhir tantangan saya secara emosi, ya, secara emosional, emosi saya itu kadang-kadang bisa karena rasa takut, kasihan, sedih, marah, nah itu merupakan tantangan saya. Baik Ibu. Nah, untuk selanjutnya, apakah Ibu pernah memiliki tata kala atau jadwal yang tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Kemudian apakah langsung diselesaikan di tempat atau memang sudah terjadwal Ibu? Seperti yang saya sampaikan tadi, tantangannya diantaranya adalah karena tekanan waktu tadi kan timbul tiba-tiba. Karena ini adalah insiden dan tidak setiap bulan ada, tidak setiap minggu ada, dan itu timbulnya secara tiba-tiba karena kepentingan. Ini yang saya angkat kan gini, biasanya guru di sini itu ya kebanyakan itu saya di satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, tapi kadang-kadang seorang guru, Bu saya izin pas jam efektif dan mengajar, tapi karena ada kepentingan keluarga mengantar anak yang harus mencari kos kuliah, itu kan sebenarnya juga di satu sisi sikap mulia seorang ayah harus bertanggung jawab mendampingi anaknya, mencarikan kos dan sebagainya, apalagi anak perempuan. Nah itu, nah kadang-kadang itu kan insidentil, tidak setiap saat ada. Nah, makanya ya saya tidak akan tidak punya jadwal otomatis itu. Ya, jadi secara tiba-tiba kan itu. Nah, tapi ya itu tadi misalnya ada, tetap kita adakan musyawarah tadi yang di awal saya sampaikan. Nah, kemudian Bu, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, Bu? Selama ini tidak ada. Saya hanya mempertimbangkan, saya kembalikan ke diri saya, introspeksi saya tadi. Jadi misalnya saya dalam posisi yang Bapak Ibu lakukan, ya punya masalah atau dilema yang seperti itu bagaimana? Nah itu saya dibudinikan, saya bagaimana? Ya, jadi ini faktor intrinsik saja itu. Saya tidak punya yang mendorong siapa, itu tidak ada. Oh, baik. Oke. Nah, yang terakhir Bu, dari semua yang disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan selama ini, Bu? Yang bisa saya ambil bahwa hidup ini adalah pilihan, termasuk satu keputusan apapun itu pasti ada merupakan pilihan. Nah, sehingga termasuk dilema etika ini kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dengan memahami pembelajaran yang dapat kita peroleh dari pengalaman ini, kita dapat menjadi individu yang lebih baik dan membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam hidup. Itu dan bisa diterima oleh semua pihak tentunya. Itu Bapak Ibu kaitannya dengan dilema etika yang bisa saya ambil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya untuk panjenengan juga, dan mudah-mudahan CGP nanti bisa lulus dengan lancar, sukses sampai lulus nanti. Amin. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Semoga pengalaman-pengalaman yang Ibu sampaikan tadi bisa kami ambil dan jadikan pedoman untuk tugas-tugas kami. Selamat berjuang ya, tetap semangat. Selamat siang Pak Mahdi, bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang Ferry, alhamdulillah kabar saya baik dan sehat. Alhamdulillah.
ada tugas dari CGP untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak di SD 2 Tosari ya. Nah, kira-kira Pak ada kasus apa yang membuat Bapak memiliki dilema etika di sekolah ini, Pak? Baik, oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahdi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tosari, Kecamatan Brahison. Baik, Bu Feni, kaitannya dengan dilema etika, ini pernah saya alami kasus di sekolah saya ini pada saat kegiatan asesmen itu guru yang mengawasi di suatu kelas itu ngangkluk ke saya. Ternyata ada anak yang nyontek. Oh, gitu. Kemudian dia minta pendapat saya, bagaimana nih Pak, ada yang nyontek, kan kasihan yang dicontekin seperti itu. Padahal sudah kelas 6 dan sudah mau lulus. Oh, itu adalah suatu kasus yang saya juga dilema juga. Kalau memang itu nanti saya tegur, saya itu juga kasihan. kelas 6 ya Pak ya? Dia sudah kelas 6. Menurut dia itu soalnya susah, dia juga sudah belajar tetapi dia tidak bisa, dan dia itu pengen lulus dan mendapatkan nilai terbaik, makanya dia menyontek pada temannya. Oh, seperti itu. Iya. Oh, gitu Pak. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang penyelesaian dilema etika itu ya Pak. Nah, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kujukan moral, Pak? Baik, saya mengidentifikasi kasus-kasus itu manakala ada situasi yang atau permasalahan di mana kedua-duanya itu sama-sama benar, akan tetapi itu saling bertentangan. Nah, itu saya anggap itu sebagai dilema etika. Akan tetapi kalau ada suatu kasus yang dalam pengambilan kebijakan itu bisa benar atau juga salah, itu namanya kujukan moral. Oh, iya. Itu saya mengidentifikasinya seperti itu. Oh, gitu. Baik, Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Saya dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan 4 prinsip atau paradigma. Yang pertama itu adalah kepentingan individu melawan kepentingan masyarakat. Kemudian berdasarkan kesetiaan dengan rasa kasihan. Kemudian ada keadilan melawan kasih sayang. Dan yang keempat itu jangka pendek dengan jangka panjang. Itu yang menjadi prioritas saya, prinsip-prinsip saya dalam pengambilan keputusan. Oh, baiklah. Kemudian langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan itu yang pertama saya identifikasi dulu permasalahannya. Saya identifikasi, kemudian saya telah kasusnya, kemudian saya minta pertimbangan beberapa rekan. Ya, saya bisa kadang ke teman-teman kepala sekolah, mungkin teman-teman kepala sekolah juga pernah mengalami kasus seperti yang saya alami. Kemudian saya juga minta pertimbangan kepada rekan-rekan guru, ini bagaimana enaknya, baru kita tentukan, kita putuskan, juga kita berdasarkan aturan-aturan yang ada, baru saya mengambil keputusan. Kemudian hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu, Pak? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan itu biasanya kalau itu kita lakukan dengan pengujian, benar atau salah, atau kemudian itu benar atau benar ya kasus itu. Nah, kemudian tadi saya gunakan keempat prinsip paradigma tadi, berdasarkan dengan
aturan-aturan yang ada. Itu nyambung gitu ya Pak Iya. ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan itu? Tantangan saya dalam pengambilan keputusan itu sebenarnya didasari pada ada beberapa pihak yang tidak puas dengan keputusan yang saya ambil. Oh. Ada mungkin salah satu guru yang tidak tegas lah, terlalu otoriter lah. Padahal kita sudah melakukan pengujian ya, berdasarkan 4 prinsip tadi, juga regulasi-regulasi yang ada. Tapi ada juga yang bilang Tidak setuju ya. tidak setuju, otoriter, tidak tegas dan lain sebagainya. Tetapi saya tetap berdasarkan prinsip tadi saya tetap jalan. Tetap berpegang teguh ya Pak ya. Iya. Kemudian apakah Bapak mempunyai tata kelola atau jadwal untuk penyelesaian kasusnya itu Pak? Atau misalkan di mana atau kapan prosedurnya seperti apa gitu Pak? Untuk jadwal khusus ini sebenarnya kita tergantung permasalahannya juga kan. Kalau permasalahan itu kok memang harus segera ditindaklanjuti, maka saya segera tindak lanjut. Tetapi kalau memang permasalahan itu kok tidak urgent banget, maka saya juga membutuhkan beberapa pendapat dari beberapa rekan atau mungkin teman-teman kepala sekolah yang tadi memang punya pengalaman lebih daripada saya sebagai acuan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan itu. Jadi tidak ada waktu khusus. Berarti ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Iya. Adakah seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan Pak? Pasti ada. Iya. Jadi saya juga melibatkan tadi beberapa teman rekan sejawat kepala sekolah di tempat lain, kemudian guru-guru di SD Negeri 2 Tosari ini, kemudian juga kita membedah regulasi-regulasi yang ada, aturan-aturan yang ada, agar kita dalam pengambilan keputusan tidak salah langkah. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari semua yang kita bahas tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Baik, sebenarnya untuk pertanyaan ini itu yang namanya keputusan atau kebijakan itu kadang bisa diterima, kadang juga tidak diterima oleh orang lain, tergantung pada sudut pandang mereka seperti itu. Tetapi lagi-lagi kita dalam pengambilan keputusan itu kita sudah melalui identifikasi, ditelaah dan sebagainya, bahkan kita juga minta pertimbangan dari berbagai pihak. Juga regulasi-regulasi yang ada kita sertakan di situ. Nah, untuk yang memang tidak puas ya mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran buat saya, karena tidak ada sebagai pepatah tidak ada gede tak retak, semua tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan yang milik Allah, tapi saya hanya berusaha untuk melakukan yang terbaik saja. Mudah-mudahan keputusan saya itu yang terbaik. Itu dari saya. Baik, terima kasih Pak sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga saya dapat mengambil pelajaran juga dari Pak Madi dan bisa untuk pengalaman-pengalamannya mohon sharing lagi nanti suatu saat jika saya membutuhkan ya Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak Madi. Iya, Mohon sama-sama. pamit.